Pemerintah menyiapkan anggaran tunjangan hari raya alias THR senilai 55 triliun rupiah pada 2026 bagi para aparatur sipil negara atau ASN, termasuk PNS hingga TNI dan Polri pada awal Ramadan. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa seusai Indonesia Economic Outlook yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta pada hari Jumat. Sayangnya Purbaya belum bisa memastikan tanggalnya dan ketika ditanya besarannya, Purbaya menuturkan jumlahnya tidak terlalu besar. Namun, dia mengaku lupa padahal di dalam paparannya di Indonesia Economic Outlook dicantumkan anggaran THR 2026 sebesar 55 triliun rupiah. Bila dibandingkan, anggaran THR untuk tahun ini meningkat dari 49,9 triliun rupiah pada tahun lalu. Di 2025, THR yang diberikan pemerintah ditargetkan bagi 9,4 juta aparatur negara, termasuk aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, hakim, prajurit TNI Polri, dan juga para pensiunan. Tanggal pastinya yang jelas di awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan. Nominalnya berapa Pak ini? Saya lupa. Cukup besar lah. Termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan. Kita perbaiki gaji-gajinya untuk hilangkan korupsi. Korupsi kita harus berantas supaya korupsi itu seminimal mungkin. Ini sudah mengunjungi lebih dari 400 kabupaten kota. Setiap kali ketemu kawan-kawan, itu kalau ditanya sudah siap pensiun atau belum. 90% lebih dari 20 orang, 18 orang, 19 orang menjawab, kalau boleh Pak, saya pindah ke jabatan fungsional sehingga umurnya lebih panjang pensiunnya. Kenapa begitu Mas? Pak, rumah saya belum lunas, SK saya masih di BPD, ada yang nyebut SK saya masih di BRI. Sekarang lebih gawat lagi Pak, SK di BRI, kemudian BPR kan gampang ngasih kredit, ke BPR duitnya sudah habis, datang ke pinjol Pak. Nah ini kan, maka dia ingin memperpanjang itu, terutama rekan-rekan yang di golongan 1, golongan 2 itu. Nah jadi ingin terus diperpanjang, karena apa? Skema pendapatan ASN itu harus kita buat cukup dan mencukupi sampai anak-anaknya lulus kuliah, punya rumah, kemudian kesehatannya bisa terjamin. Karena bagian terbesar dari pengeluaran setelah pensiun itu kesehatan. Apalagi kalau estimasi tunjangan hari tua dari sisi pendapatan setelah 30 tahun bekerja, eselon 1 ini golongan 4A, kira-kira eselon 2, eselon 1 itu setelah kerja 30 tahun maksimal terima 96, lebih 30 tahun bekerja, 40 tahun. Kalau saya, karena masa kerja saya pendek, saya ketuaan teman-teman jadi ASN, saya jadi ASN umur 31 tahun, karena ASN pertama saya keluar, kemudian daftar lagi, jadi ya ketuaan, jadi umur 31 tahun, tahun 2000 baru jadi ASN. Nah saya terimanya sekitar 75-an. Kemudian golongan 3 71, golongan 2 61, golongan 1 52 juta. Tapi ini bukan terima tiap bulan, ini sekali pensiun dapat. Mungkin lebih banyak bonusnya orang-orang taspen, pejabat-pejabat di taspen gitu. Nah saya kemarin di taspen berbicara, tolonglah keuntungan taspen dipupuk yang lebih tinggi agar pensiunan bisa dapat lebih banyak, atau skemanya diubah, karena pensiun besok yang teman-teman golongan 1 hanya 2,2 juta, golongan 2 3,4 nih. Kemudian saya, kalau saya nggak sampai 5 juta karena masa kerja saya pendek. Tapi kalau Mas Bima, Mas Karjono, Mas Doni, Mas Tri, Mas Haryomo ini, Pak On ini panjang ini. Dan hebatnya Pak Oni, 15 tahun di Amerika lebih memilih mengabdi di Korpri. Tepuk tangan untuk Pak Oni ini. Jadi mungkin ide Pak Gubernur tadi untuk membuat sekretariat Korpri struktural kembali bisa menjadi bahan
rumusan di Rakernas ini. Jadi ibu bapak, yang teman-teman eselon 1 yang biasa terima 50, 60, ada yang 150, besok terimanya segini. Para sekda terimanya segini besok, Mbak Sri Wahyuni, Mas ya Pak Anom ada ya, Mas Harison. Ini nanti kita. Tapi kalau Pak Harison aman, selesai sekda praktek dokternya buka lagi. Ini perlu kita pikirkan kembali. Apakah kita mau dengan sistem seperti sekarang atau kita geser ke single salary system? Jadi kalau sekarang kita di sini ada gaji, tunjangan dan lain-lain, tapi pensiun kita dari gaji pokok. Mudahnya kalau single salary, kita punya gaji 15 bulan, itu satu item saja, nanti tunjangannya 75% dari single salary. Nah tentu itu harus kita perjuangkan. Dari Korpi sejak 10 tahun lalu menyampaikan ini kepada Bapak Presiden, kepada Ibu Menpan, sejak Pak Jokowi sudah kita sampaikan, tapi belum direalisasikan. Mudah-mudahan Pak Menkeu yang baru itu mencintai menjadi Menkeunya para ASN, bukan Menkeunya pegawai Kementerian Keuangan saja. Jadi teman-teman yang di Lembata bisa menikmati TPP yang tinggi, yang di Sulawesi Selatan bisa menikmati TPP yang tinggi dan rutin. Sulbar, Gorontalo, kemudian yang di Lok Sumawe, semua dipikirkan oleh Pak Menkeu sehingga tunjangan kinerjanya bisa rutin dan bisa mencukupi. Nggak harus berlebih, cukup saja. Cukup sampai putra-putrinya menikah, cukup sampai putra-putrinya kuliah, ya kan? Cukup cicilan rumahnya lunas. Dan saya itu ingin sekali ibu bapak, ASN pensiun itu SK-nya di bank itu pulang, bukan SK-nya sudah pensiun itu diperpanjang. ini saya hari ini Pak Gubernur sengaja mengajak Ibu Ketua Dharma Wanita di PKN dan TKI, boleh berdiri Bu Ninu, ini teman diskusi saya yang paling setia sejak tahun 96 nih, Bu Ninu Trianti ini. Begini Bu Ninu tahu ini, bapak saya ini kan pegawai negeri, guru. Saya punya saudara kandung 9. Jadi ketika kuliahnya udah aman nih, BRI-nya udah datang gitu. Saya itu jadi terpikir bagaimana rekan-rekan, mumpung kita ini berada dalam posisi membuat kebijakan, ASN kita pensiun, SK-nya balik, luluslah kuliahnya gitu. Ini perlu kita pikirkan. Ya kalau eselon 1, eselon 2 yang di sini sih aman, damai, sejahtera ya. Tapi teman-teman yang lain itu enggak, terutama para guru, tenaga kesehatan yang di puskesmas itu banyak sekali yang menyampaikan hal seperti ini. Pak, gajinya dinaikkan. Ke musim bayar SPP saya kuliah dulu 45.000, gaji bapak saya itu 100 sekian. Guru Pak, guru masa kerjanya udah 30 tahun dari SPG, Sekolah Pendidikan Guru, dari SPG, dari umur 18 tahun sudah jadi guru bapak saya. Bapak saya itu sudah pensiun Pak, SK-nya itu nggak balik. Dan cerdiknya BRI unit desa itu kurang 2 bulan, BRI itu datang ke rumah, datang, Pak mau ditambah lagi nggak? Loh saya kan belum lunas. Nggak apa-apa, biasanya dulu bapak pinjamnya 1 juta mas, 1 juta, kemudian terimanya 800 kurang sekian karena dipotong provisi apa-apa gitu, yang 2 bulan udah dipotong dulu. Kata bapak saya, mas nanti kamu kuliahnya udah aman nih, BRI-nya udah datang gitu. Saya itu jadi terpikir bagaimana rekan-rekan, mumpung kita ini berada dalam posisi membuat kebijakan, ASN kita pensiun, SK-nya balik, luluslah kuliahnya gitu. Ini perlu kita pikirkan. Ya kalau eselon 1, eselon 2 yang di sini sih aman, damai, sejahtera ya. Tapi teman-teman yang lain itu enggak, terutama para guru, tenaga kesehatan yang di puskesmas itu banyak sekali yang
menyampaikan hal seperti ini, Pak, gajinya dinaikkan. Yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas sekalian, atas segala karunia, atas kesehatan, kedamaian yang masih diberikan kepada kita. Selagi kita terus berdoa agar saudara-saudara kita yang terkena musibah di beberapa daerah seluruh Indonesia diberi pertolongan, diberi kebaikan secepat mungkin. Adalah kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk bisa hadir dalam acara istimewa ini, bertemu dengan saudara-saudara semuanya dari seluruh penjuru tanah air. Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Dalam Negeri yang menyelenggarakan acara yang tertib seperti ini. Hati saya bergetar melihat, mendengar dan merasakan semangat saudara-saudara sekalian. Kalau semangat saudara sungguh-sungguh berasal dari kalbu saudara-saudara sekalian yang paling dalam, masa depan bangsa kita, saya yakin aman dan saya yakin kita akan berhasil. Saudara-saudara, banyak yang selalu menilai, banyak dari luar bangsa kita yang mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak mungkin. Indonesia is an impossible nation. An impossible nation. How can so many ethnic groups, so many races, religions be united? Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana negara yang sekian banyak suku bangsa, kelompok etnis, sekian ras, sekian agama besar, ratusan bahasa bisa berkumpul, bisa bersatu, bisa mengejar cita-cita dalam suatu kerangka negara kesatuan. Mereka tidak bisa bayangkan.